Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Politik. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nyimas Harumbela Suhardi dengan NPM 23160 41040. Yang kedua ada Alivia Fitri Rusnanto dengan NPM 23160 41053. Selanjutnya ada Syakira Rahma Elwida dengan NPM 23160 41056. Lalu yang terakhir ada Teresya Auzi Utuwapatinaya dengan NPM 23160 41071. Teman-teman, topik ini menarik karena walaupun ekonomi Indonesia terus tumbuh, ternyata belum semua masyarakat merasakan dampaknya secara merata. Nah, di sini kami akan jelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Latar belakangnya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dan masih terdapat kesenjangan antara wilayah dan kelompok sosial. Ketimpangan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan. Rumusan masalah. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, apa penyebab ketimpangan di Indonesia. Dan ketiga adalah bagaimana solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Berikutnya ada pengertian ketimpangan. Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan distribusi pendapatan atau kesejahteraan antara individu atau kelompok. Ketimpangan dapat terjadi antar wilayah, antar kelas sosial maupun antar sektor ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan adalah Gini ratio. Lalu selanjutnya ada teori ketimpangan. Yang pertama, kita menggunakan teori Kuznets, yaitu ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan, lalu menurun seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada teori redistribusi. Negara memiliki peran penting dalam pemerataan melalui kebijakan. Dan yang terakhir, ketimpangan tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga di kebijakan sosial. Selanjutnya ada studi kasus, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, yaitu pusat ekonomi dan industri banyak berada di Pulau Jawa, lalu infrastruktur lebih maju dan lengkap di Jawa, lalu yang terakhir wilayah di luar Jawa cenderung tertinggal dalam pembangunan. Selanjutnya ada penyebab dan dampak ketimpangan. Penyebab ketimpangan yang pertama pembangunan yang tidak merata, lalu konsentrasi investasi di wilayah tertentu, lalu perbedaan akses pendidikan dan kesehatan, dan yang terakhir kebijakan yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada dampak ketimpangan. Yang pertama meningkatnya kemiskinan di daerah tertentu, lalu terjadinya urbanisasi yang tinggi, lalu kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada analisis ekonomi politik. Yang pertama, kebijakan pembangunan sering lebih berorientasi pada pertumbuhan daripada pemerataan. Lalu distribusi sumber daya belum merata. Lalu kepentingan politik dapat mempengaruhi arah kebijakan. Ketimpangan merupakan hasil dari proses ekonomi dan keputusan politik. Solusi dan rekomendasi. Solusi yang pertama yaitu pemerataan pembangunan di antar wilayah. Yang kedua, penerapan pajak progresif. Yang ketiga, bantuan sosial yang tepat sasaran. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang ketiga, mendukung UMKM dan ekonomi lokal. Dan yang keempat, meningkatkan akses layanan publik secara merata. Kesimpulannya, ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Ketimpangan terjadi akibat distribusi pembangunan tidak merata, diperlukan kebijakan yang adil dan inklusif untuk mengatasinya. Pembangunan tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih.